Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Menurut saya, itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Kami jalurnya jalur militer. Jadi tentu saya pasti Pak Presiden Jokowi tidak memberikan amanah ini atas dasar keahlian, ekspertis. Jadi saya tidak datang dengan sebuah keahlian. Yang ahli adalah para dirjen, para direktur, di bawahnya direktur, Kasubdit. Nah ini juga saya belum hafal Pak ya, jadi struktur pun harus saya segera ketahui. Saya tentu tidak bisa menghadirkan itu karena secara jujur saya mengatakan itu bukan keahlian saya. Nah, kekhawatiran ini yang selalu dibawa kemana-mana. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan perlibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Tadi Pak Presiden Jokowi menitipkan 3 hal utama. Yang pertama adalah segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin capable, semakin kredibel dan sustainable, yaitu sertifikasi elektronik. Semalam saya diberikan arahan oleh Pak Hadi, ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal, termasuk sengketa-sengketa tanah, tumpang tindih, termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan, Pak. Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu 3 periode perpanjangan masa jabatan presiden hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup. Pertanyaannya begini, apa iya ada PLT presiden? Apa iya akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI? Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic. Banana republic karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa pemilu yang demokratis. Artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah dan juga tidak halal. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada pemerintah, dan kepada negara yang telah memberikan amanah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Masa pemerintahan Jokowi tersisa 8 bulan.
Di tengah bergulirnya isu penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Adalah Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket tersebut. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR RI menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang syarat dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pemilu 2024 mesti disikapi dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, kata Ganjar pada Senin 19 Februari. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud dalam hal ini adalah PDI Perjuangan atau PDIP dan P3 telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024. Langkah Jokowi yang menjadikan AHY Menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai sebagai upaya untuk membendung hak angket dengan membangun kekuatan di parlemen. Dengan masuknya Partai Demokrat ke koalisi pemerintahan membuat parpol pendukung Jokowi di DPR bertambah. Saya melihat masuknya Demokrat untuk menambal kekurangan, kelemahan yang dimana kita tahu meski PDIP ada di kabinet Jokowi, masih mengkritik sering menyalahkan Jokowi. Disitulah Jokowi mengambil Demokrat untuk menjadi penguat, ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi liputan6.com. Terkait hak angket pemilu 2024 yang didorong Ganjar, AHY meminta semua pihak tidak berprasangka ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Meski begitu, dia mengatakan, usulan hak angket merupakan bagian dari hak berekspresi pasca melihat hasil penghitungan suara sementara. AHY menyebut isu kecurangan memang selalu ada usai pelaksanaan pemilu. Yang jelas, kita tidak usah prejudis soal kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca penghitungan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di negara manapun selalu ada isu-isu demikian, kata AHY usai dilantik menjadi Menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Ia meyakini pemenang Pilpres 2024 sudah diketahui masyarakat, meski proses hitung suara atau real count oleh KPU masih berlangsung. Dia pun mengajak semua pihak untuk memikirkan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas. Tetapi yang jelas, kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya, kata AHY. AHY juga mengajak para elit politik membangun kembali rekonsiliasi dan memberikan ruang demokrasi. Dia pun mempersilahkan semua pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 untuk menempuh mekanisme hukum yang ada. Tetapi saya tidak ingin terjebak. Kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. AHY menegaskan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategik Ahmad Khairul Umam,
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Jokowi seolah menegaskan bahwa Presiden saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut informasi, memang sejak 2019, Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY, kata dia kepada liputan6.com. Menurut dia, meskipun hanya menjabat 8 bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi Menteri baru di Kabinet Prabowo Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU. Hal ini akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman yang selama ini distereotipkan ke AHY, ucap dia. Bahkan menurut dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina ini, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang juga seorang mantan Marskal atau Jenderal Bintang 4 dan juga mantan Panglima TNI sehingga menghapus stereotip yang selama ini membayangi AHY yang berpangkat Mayor TNI. Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik, ujar dia. Adapun keuntungan Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di antara pemerintahannya. Dengan kata lain, kehadiran Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi. Terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalahkan mesin politik bercorak oposisi ke depan. Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke pemimpinan yang lebih smooth, ucap dia.